Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini yang akan kita bahas adalah rahasia yang dibagikan oleh mantan head collection pinjaman online. Beliau ini pernah bekerja menjadi kepala penagihan dari pinjaman online. Namun saat ini beliau sudah berhenti dan sudah agak lama berhenti dari perusahaan pinjol tersebut dan membagikan rahasia-rahasia tips agar kalian saat gagal bayar di pinjol itu tidak terlalu panik yang berlebihan, tidak terlalu cemas, jangan mikirin sesuatu yang mana itu semua hanyalah kebohongan-kebohongan dari DC pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat, karena fakta orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat hutang pinjol, masih bayar biaya perpanjangan, masih dicicil, masih bayar pokoknya saja, masih maksa terus-terusan bayar hutang pinjol, dan endingnya setelah semua itu dilakukan tetap gagal bayar juga. Jangan sampai ketika kalian maksa bayar pinjol, endingnya di akhir kalian menyesal karena terlalu memaksakan diri untuk mencari dana talangan, terlalu memaksakan diri untuk mempertahankan skor kredit, takut masuk slik OJK, takut didatangi DC lapangan, sehingga bela-belain mati-matian mempertahankan utang pinjol dan endingnya hancur-hancuran. Nah, buat teman-teman harus dipahami ini ya, utang pinjol itu jika dibayar dengan cara gali lubang tutup lubang, dengan cara membuat utang baru, itu tidak akan pernah selesai sampai kapanpun ya, harus diingat ya. Oke, mengenai rahasia yang dibagikan oleh mantan head collection agar kalian saat gagal bayar di pinjol itu tidak terlalu panik, tidak terlalu cemas, tidak terlalu mikirin hal-hal yang rasanya itu akan menakut-nakuti diri kalian sendiri. Oke, yang pertama yang harus kalian pahami, nasabah-nasabah yang saat ini mungkin baru menggunakan pinjol, baru memasuki jatuh tempo, baru telat bayar. Kalian coba pastikan dulu bahwa pinjol itu pinjol legal atau pinjol ilegal. Nah, kalau pinjol ilegal ya, kita tahu kan, menurut pidato Bapak Mahfud MD beberapa tahun yang lalu, bahwa apapun yang terjadi, apapun alasannya, yang namanya pinjol ilegal itu tidak usah dibayar. Jadi kalian udah patokannya di situ aja, pinjol ilegal tidak usah dibayar, bangkrutkan agar tidak bermunculan lagi ya. Karena selama ini Satgas Pasti dari OJK hanya memblokir pinjol ilegal, walaupun disampaikan bahwa ada ribuan pinjol ilegal yang sudah diblokir, dan kita sebagai masyarakat awam bertanya-tanya yang diblokir itu sebenarnya namanya saja atau sistem pinjolnya, karena sampai saat ini masih banyak sekali bermunculan pinjol ilegal. Nah, kalau kita memikirkan hal itu nanti stres sendiri. Jadi untuk teman-teman yang terjebak pinjol ilegal, sudah jangan mikirin untuk membayar, bangkrutkan pinjol-pinjol ilegal tersebut. Lalu jika kalian ternyata pinjam uangnya di pinjol legal OJK, nah pinjol legal OJK itu kan diawasi dan berizin di OJK, diawasi oleh AEPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, sehingga pinjol legal ini terikat dengan berbagai aturan ya, aturan-aturan yang ketat dari OJK yang sudah dibuat, seperti salah satunya di Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2023, di mana aturan tersebut menyampaikan bahwa penagihannya sudah diatur seketat mungkin, cara-cara penagihan debt collector pinjol sudah diatur sedemikian rupa, jangan sampai ada yang melanggar lagi. Lalu yang kedua adalah mengenai peraturan persentase bunga, di mana 2 tahun yang lalu itu persentase bunga pinjol legal itu masih 0,8% per hari ya, dan kalau telat bayar denda per harinya 1,6%, itu sekitar tahun 2020 sampai tahun 2021 ya. Kalau misalkan Anda pinjam uang di tahun 2025
ini sudah ada aturan OJK tentang persentase bunga pinjol di mana per harinya itu maksimal 0,3% untuk pinjaman konsumtif. Jadi kalian nggak usah terlalu panik ketika saat ini kalian mempunyai utang di pinjol, sudah mau telat bayar, sudah jatuh tempo, bahkan gagal bayar. Gak usah panik karena pinjol legal ini di bawah naungan OJK. Jadi yang harus kalian lakukan adalah pelajari aturan-aturan yang ada di SE OJK nomor 19 tahun 2023. Itu harus dipelajari, terutama yang berhubungan dengan P2P lending atau pinjaman online ya. Kalau kalian sudah paham aturan penagihan, aturan persentase bunga, jadi kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal tersebut, kalian harus putuskan untuk stop pembayarannya. Gak usah dibayarkan lagi karena sudah jelas-jelas pinjol itu melanggar aturan, dari mulai persentase bunga, cara-cara penagihan, dan kalian tahu nama pinjolnya, sudah stop pembayaran jika cara-cara penagihan tersebut melanggar aturan. Itu yang dibagikan oleh mantan head collection pinjaman online. Katanya pinjol legal ini terikat dengan aturan, jadi kalau ada pelanggaran jangan pernah dibayarkan lagi, bangkrutkan agar tidak ada lagi pinjol-pinjol yang nakal yang berusaha untuk memiskinkan nasabahnya. Oke, yang kedua yang harus dilakukan ketika kalian sudah memasuki jatuh tempo atau telat bayar, penting kalian tenang aja dulu, pikiran kan tenang, pikiran berpikir logis, berpikir sehat, jangan mikirin hal-hal yang padahal itu hanya menakut-takuti diri sendiri. Karena ingat, pinjol itu akan berpengaruh pada psikologis, akan berpengaruh pada mental, akan berpengaruh pada pikiran, sehingga ketika ada nasabah yang baru jatuh tempo, ada yang telat bayar, bahkan gagal bayar, akan mendapatkan penagihan-penagihan yang isinya menyerang psikologis, menyerang mental, menyerang pikiran ya. Sehingga karena merasa bersalah mempunyai hutang, psikologisnya terganggu, mentalnya terganggu, pikirannya terganggu, akhirnya bisa melakukan perbuatan yang mana hal itu sangat-sangat beresiko, seperti gali lubang tutup lubang, membayarkan hutang yang lama dengan hutang yang baru. Ada juga yang sampai stres, mengakhiri hidup. Itu adalah hal-hal yang bisa terjadi ketika kalian meminjam uang di pinjol ya. Ingat, pinjol itu bisa berefek menyerang psikologis, menyerang mental, menyerang pikiran. Jadi kalau kalian tidak bisa mengkondisikan pikiran, tidak bisa menguatkan mental, tidak bisa menguatkan psikologis, maka kalian akan berpotensi hancur-hancuran ya. Makanya dari sekarang kuatkan mental, kuatkan psikologis Anda, sehatkan pikiran Anda, berpikir logika, kendalikan pikiran Anda, jangan terlalu mikir-mikir negatif yang mana hal itu belum tentu terjadi dan bisa berpotensi hanya menakut-nakuti diri kalian sendirinya. Jadi pahami. Lalu yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah coba kalian pahami tentang hukum-hukum utang piutang. Itu tidak ada salahnya kalian pelajari ya. Walaupun kalian bukan seorang sarjana hukum, bukan pakar hukum, tapi tidak ada salahnya menuntut ilmu itu dari mulai dilahirkan sampai tutup usia. Jadi jangan berhenti menuntut ilmu, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, terutama buat teman-teman yang saat ini mungkin terjebak hutang pinjol ya. Pelajari hukum-hukum hutang piutang, pasal-pasalnya seperti apa, undang-undangnya seperti apa, pelajari pelan-pelan, sedikit-sedikit, minimal kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, sehingga ketika ada penagihan-penagihan DC pinjol yang selalu membawa-bawa proses hukum, selalu mengancam akan memenjarakan kalian, membawa polisi dan berbagai pola penagihan yang sering dilontarkan oleh DC-DC pinjol, kalian sudah siap dengan jawaban, kalian sudah siap dengan pengetahuan kalian, sehingga kalau misalkan DC pinjol tersebut menyampaikan hal-hal yang justru itu bikin kita ketawa, bikin kita senyum, itu kalian bisa lebih tenang ya. Beda lagi dengan kita tidak paham sama sekali tentang aturan-aturan utang piutang ataupun hukum utang piutang, sehingga saat dikirim chat WhatsApp DC pinjol akan memenjarakan kalian, langsung panik, mencari dana talangan, mencari uang kemana-mana, buru-buru nyari duit gitu kan. Jangan sampai itu terjadi lagi pada Anda. Mulai sekarang perbanyak pengetahuan, perbanyak ilmu
kalian, walaupun saat ini mungkin kalian sudah malas belajar, malas mencari ilmu, tetap kalian harus tetap semangat perbanyak pengetahuan kalian, terutama untuk teman-teman yang saat ini masih memiliki utang pinjol, dan suatu saat nanti ketika kalian tidak mampu bayar, kalian sudah siap dengan segala macam yang akan terjadi, karena resiko ketika kita meminjam uang di pinjol itu pasti akan gagal bayarnya. Itu yang harus kalian pahami. Tidak bisa dipungkiri, orang meminjam uang di pinjol itu pasti gagal bayar, apalagi jika maksa bayar. Oke teman-teman, lalu selanjutnya langkah yang keempat yang harus kalian lakukan ketika kalian saat ini terjerat hutang pinjol. Kalian bisa sedikit mengisi pikiran-pikiran kalian dengan metode-metode psikologi, seperti kalian memahami dan memperdalam ilmu agama, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, yang mana hal itu bisa dilakukan minimal untuk menenangkan pikiran kalian. Psikologis kalian terisi dengan hal-hal yang lebih positif, mendekatkan diri sama Allah, mendekatkan diri sama Tuhan. Insya Allah ya, dengan seperti itu pikiran kalian akan tenang, akan adem gitu, nggak usah terlalu mikir hal-hal yang aneh, yang mana hal itu jika dilakukan justru akan menghancurkan pikiran kalian sendiri. Ingat, pinjol itu akan menyerang mental, menyerang psikologis, dan menyerang pikiran Anda. Jadi semua itu amankan mental Anda, amankan psikologis, amankan pikiran, amankan hal-hal yang bisa mensugesti pikiran ke hal-hal yang negatif ya, seperti penagihan-penagihan DC pinjol yang membawa pikiran kalian ke hal-hal negatif. Isi dengan hal-hal yang positif agar mulai saat ini kalian bisa lebih produktif, bisa lebih aktif melakukan hal-hal sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian, seperti perbanyak belajar untuk bagaimana cara wirausaha, bagaimana cara mencari kerja, bagaimana cara membangun usaha, mencari peluang-peluang rezeki untuk mendapatkan uang. Dengan seperti itu, kalau misalkan kalian sudah mendapatkan hasil yang maksimal, uang kalian sudah banyak, tidak harus mengandalkan diri selalu meminjam uang di pinjol. Insya Allah dengan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, hidup kalian juga akan lebih berkah tanpa riba pinjaman online. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.